Latihan soal pertemuan 7, statistika. Soal nomor 1. Dinas Pendidikan Kota X melakukan penelitian tingkat kejujuran siswa SMP saat mengerjakan UN. Populasi untuk penelitian tersebut adalah A. Beberapa. Jadi kalau populasi itu semua. Jadi semua orang ya. Kalau kita mau survei ininya populasi, maka ini pilih yang semua orang. Tidak boleh sebagian atau beberapa. Jadi nomor A, beberapa, itu nggak boleh. Jadi bukan jawaban. Bukan jawaban. Seluruh siswa, oke, bagus. Tapi negeri, SMP negeri di kota X nggak boleh. Kita kalau mau survei pendidikan di kota X, ya seluruhnya lah. Jadi nggak boleh negeri aja, karena ada swasta. Nomor C, seluruh juga. Cuma dia swasta, salah juga. Nomor D, beberapa siswa SMP negeri dan SMP. Ini kalau udah ada kata-kata beberapa, salah nih, ya, salah. E, seluruh siswa, iya, ini E, betul. Siswa SMP di kota X, iya, semuanya. Maka jawabannya adalah E, populasi itu seluruh orang, tanpa terkecuali, tapi di kota X saja, ya. 2. Sebelum membeli duku, Bu Ani mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil satu duku kecil, satu duku sedang, satu duku besar dari sekeranjang duku milik penjual yang merupakan sampel. Mana sampel nih? Sampel. Yang merupakan sampel adalah, nah kalau kita beli duku kecil, sedang, besar, mana jadi sampel? A. Satu duku kecil yang dicoba, B. Satu duku besar yang dicoba, C. Dua duku, atau D. Ketiga-tiganya, atau E. Sekeranjang duku. Nah, yang namanya sampel itu yang mewakili. Jadi yang si kecil mewakili satu, besar satu, sedang satu. Maka kita coba ketiga suku. Jadi jawabannya adalah D. 3. Perhatikan diagram berikut. Data yang sesuai dengan diagram di atas adalah, ini cara bacanya, yang satu ada sebanyak 5. Berarti ini sebanyak 5. Jadi satu itu 5 biji. Berarti satunya 5. Mana yang 5 nih? Ini ya. Berarti satunya 5 biji. 1, 1, 1, 1, 1. 5 biji. Kalau 2 itu ada ini. Ada 3. Gitu ya. Nah, jadi pilih aja 2 yang 3. Kemudian 3 yang 4. 4 yang 2. Dan 5 yang 3 juga. Jadi pilihan jawabannya mana? Iya, ini dia. Oke. Untuk membuat sejumlah kursi, alokasi anggaran sebagai berikut. Kayunya 35%, paku 10%, cat 20%, tenaga 30%, lain-lain 5%. Apabila tabel tersebut dibuat dalam bentuk lingkaran, besar sudut pusat, kayu dan cat. Kayu mana kayu? Ini ya, kayu ya. Kayu itu 35% dan cat. Cari masing-masing. Kalau kayu itu 35% dibuat dalam derajat gimana? Maka gini aja. 35% berarti kalau untuk kayu sama dengan 35% itu 35/100 dikali jumlah semuanya. Ada berapa nih semuanya? Ada oh ya, dalam derajat ya. Berarti dikali aja dengan 360 derajat. Maka berapa nih? Jadi kita kecilin dulu. Ya. Jawabannya 126 derajat. Kemudian satu lagi siapa? Si cat. Cat ya, untuk cat ya. Untuk cat itu berapa persen dia? 20%. Berarti 20/100. Kita kali dengan 360 derajat. Maka jawabannya adalah, mudahnya kita bagi 0 aja nih ya. 0, 1 coret, 0 insert juga. Habis ya. 36 kali 2. Ya, 72 ya. Oke, berarti 126 dan 72. Jawabannya adalah D. Nomor 5. Diagram di bawah ini menggambarkan hobi 40 siswa di suatu sekolah.
ada menari, menyanyi, voli, dan lain-lainnya. Berapa banyak siswa yang hobi sepak bola? Yang diminta itu sama kita yang sepak bola. Sepak bola itu ada di sini, ya. Berapa derajat yang sepak bola ini? Cari dulu. Semuanya satu lingkaran penuh itu 360. 360 derajat. Nah, kita mau cari yang bola aja, berarti kurang yang lain. Kurang dengan si menari 72 derajat, kurang lagi dengan si voli 36 derajat, kurang lagi sama si musik 126 derajat, kurang lagi sama si melukis 72 derajat. Sama dengan berapa nih? 54 derajat ya. Nah, 54 derajat itu berapa orang siswa gitu ya. Caranya gimana? 54 derajat itu berarti 54 derajat, semua derajat ada 360 derajat, dikali semua orang. Semua orang itu adalah 40 orang. Maka jawabannya adalah, ya, 6 orang ya. 6 orang. Oke. Maka jawabannya adalah B. Nomor 6. Data penjualan toko Amelia selama 5 hari pada minggu pertama bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut. Jumlah buku yang terjual selama 5 hari. Jumlahin aja. Senin berapa nih? Senin 20, ya kan? Selasa 50, Rabu 40, Kamis 70, dan Jumat ada 30. Jumlahin aja. Totalnya adalah, ya, 210 ya. Oke, jawabannya E. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Mean itu rata-rata ya. Jadi mean itu sama aja dengan rata-rata. Mean sama dengan rata-rata. Rata-rata. Mencari rata-rata dengan data berfrekuensi seperti ini, maka cukup 4 kali. Jadi gampang sekali ini ya, 4 dikali 1. Jadi rata-ratanya kita singkat aja dengan X bar ya. Berarti 4 kali 1, 4 ya. Coba sini 4, 5 kali 4, 20, 6 kali 5, 30, 7 kali 6, 42 ya. 8 kali 4, 32, 9 kali 2, 18, tinggal jumlah semuanya. Jumlahin aja. Nah, kalau jumlahin jadi berapa nih? Jadinya 146 ya. Oke. Sekarang yang bawahnya, frekuensinya aja. Frekuensinya berapa nih? 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ini ya. Tambah 4 tambah 2. Maka frekuensinya adalah, ya, 22 ya. Oke, 22. Jadi X bar-nya itu, rata-ratanya itu, mean-nya itu, tinggal ini aja, ini 146 dibagi sama 22. Sama aja dengan 6,6 sekian. Oke, jawabannya C. Nomor 8. Nilai rata-rata siswa wanita di suatu kelas 65, sedangkan nilai rata-rata siswa pria 72. Jika jumlah siswa di kelas itu 35 orang, dan nilai rata-rata seluruh siswa 69, maka banyaknya siswa pria adalah, berarti untuk soal ini, dia masuknya ke rata-rata gabungan ya. Jadi babnya itu adalah rata-rata gabungan. Gabungan. Oke. Nah, rumus rata gabungan apa? Rumusnya adalah X bar AB gitu ya, sama aja dengan X bar A dikali A ditambah dengan X bar B dikali B gitu ya, dibagi sama X bar enggak ya, dibagi dengan A tambah B. Ini kan? Nah, sekarang apa aja diketahui soal ini? Rata-rata siswa wanita di suatu kelas
itu nilainya itu nilai rata-ratanya 65. Berarti apa nih? X bar wanita itu A aja. X bar A adalah 65. Ya kan? Kemudian nilai rata-rata siswa pria berarti X bar B. X bar B sama dengan 72. Jika jumlah siswa di kelas itu 35, berarti A tambah B itu sama dengan 35, dan nilai rata-rata seluruh siswa adalah 63, berarti rata-rata seluruh siswa. Berarti ini diketahui bukan X bar AB ya, berarti ya. Berarti yang diketahui itu X bar AB. Berapa dia? 69. Oke. Maka banyaknya siswa pria, banyaknya B berapa? Jadi B itu berapa diminta soal. B itu berapa? Tinggal masukkan aja ke rumus ini, maka selesai ya. Nah, masukin aja. X bar AB-nya udah ketahuan, yaitu 69. Masukin aja ya, 69 sama dengan X bar A-nya 65, berarti 65 kali A-nya. Kita mencari apa? B. Berarti kalau mencari B, ini rubah dalam bentuk A dulu. Jadi A sama dengan 35 kurang B. Ya, supaya dalam bentuk B. Berarti A-nya kali dengan 35 kurang B. Ditambah X bar B-nya 72 dikali B. Kita memang mencari B ya. Dibagi dengan A tambah B. A tambah B itu yang ini ya. Sama dengan 35. 35 kali 69 kali silang aja dulu ya. Sama dengan 2415 ya. 2415. Kemudian ini udah kali silang ya. 65 kali 63 ini kali masing-masing. 65 kali 65 itu adalah 2275 ya. Nah, dikurang sama 65B ditambah 72B. Oke, ini kita bawa ke kiri, jadinya plus jadi minus. Jadinya 2415 dikurang 2275 sama dengan ini min 65 tambah 72. Biarin aja di kanan ya. Min 65 di B ditambah 72. Itu sama saja dengan, saya balik aja, 72B dikurang 65B, sama aja. Kalau 2415 dikurang 2275 itu adalah 140, kan? 140. Kalau ini 72 kurang 65 itu 7B. Maka B adalah 140 dibagi 7. Sama dengan 14 bagi 7, 2, berarti 20. 28 orang. Ya. Jadi jawabannya adalah C. 9. Jika rata-rata 51 bilangan bulat berurutan adalah 10, maka bilangan terkecil dari semua bilangan tersebut adalah yang namanya bilangan bulat berurutan. Berurutan itu misalnya gini, habis angka 1, angka 2 ya. Angka 2, angka 3. Artinya di depan angka 2 itu angka 3, tapi di belakang angka 2 itu angka minus 1. Gitu ya. Itu namanya bilangan berurutan. Nah, sekarang untuk soal ini ada berapa banyak bilangan nih? 51 bilangan. Sangat banyak 51 bilangan. Jadi kalau seandainya ada X ya, jadi istilahnya X1 ada, besok ada X2, X3 sampai pada akhirnya X ke 51. Saking banyak bilangan ya. Tapi semuanya ini berurutan, artinya bedanya dari sini kemari itu plus 1. Plus 1, plus 1. Dari ini ke belakang jadi plus 1. Dari belakang ke depan jadi plus 1. Ya, jadi semuanya itu bedanya 1. Maka, tapi rata-ratanya diketahui nih. Rata-ratanya adalah 10. Rata-rata dari 50 bilangan ini, artinya kalau seandainya saya bagi ini 51, karena 51 bilangan, maka rata-ratanya sama dengan 10. Ya, artinya jumlah semua bilangan ini, artinya dari X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 sampai dengan X
51 itu sama dengan 10 kali 51 sama dengan 510 total nilainya. Gitu ya. Nah, ini biasanya orang misalkan X1 dengan ini X2 jadi X1 tambah X2. Tapi saya maunya tengah-tengah aja. Langkah cerdasnya itu mainkan tengah. 51 tengah-tengahnya berapa? Ada 51 bilangan. Dari angka ini misalnya ini ya. Jadi ini 1, ini angka 51. Tengah-tengahnya berapa? Pasti kalau 50 kan bagi 2, 25. Berarti angka 26. Jadi suku atau angka ke-26 itu kita misalkan aja dengan A. Jadi X yang ke-26 kita misalkan aja dengan A. Jadi kalau X26 itu A, X25 berapa? A kurang 1. Kalau X27, A tambah 1. Gitu ya. Nah, jadi sampai pada akhirnya X1. Ya, X1 berapa? X1 berkurang terus ya. Belakang berarti A kurang 20 dari 1 ke 25, ya 25 ya. Oke, kemudian kalau X terakhir, X paling besar, X ke 51, ya tentu jawabannya adalah A tambah 25. Nah, coba perhatikan, saya buat di sini ya. Jadi X1 saja saya buat, X1 adalah A kurang 25. Kemudian X2 saya nggak buat, tapi langsung ke ke X tengah, X ke 26. X26 itu adalah A, gitu ya. Kemudian sampai pada akhirnya adalah X ke 51. Namanya itu adalah A tambah 25. Maka ini totalnya adalah 510 juta. Nah, kemudian perhatikan nih. Nah, coba perhatikan. Di sini ada min 25, ya kan? Dengan 25 habis. Nah, di belakangnya ada min 24, di belakangnya juga ada min 24. Pokoknya saling meniadakan sama mereka. Nah, tinggallah A. Ada berapa biji A? A ini saya tambah dia. A itu ada sebanyak sukunya, 51. Berarti 51 A, ya kan? Sama dengan 510. Ya, berarti apa nih? A-nya berapa? A-nya ya 510 bagi 51. Sama dengan A. Sama dengan 10. Ya. Maka, bilangan terkecil dari semua bilangan tersebut adalah bilangan terkecil kita bilangnya X1. Jadi X1 sama dengan A kurang 25. A tadi nilainya 10. 10 kurang 25 sama dengan min 15. Maka jawabannya adalah D. Oke. Nomor 10. Rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, sama seperti tadi, berarti rata-rata dari 28 siswa ada berarti katakanlah A itu adalah 28. Artinya kelas A 28 orang. Rata-ratanya namanya itu X bar A, nilainya adalah 80. Kemudian ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi, berarti ada 2 orang namanya si A dan B. Berarti katakanlah B itu adalah kelas B, kelas mereka kelas baru yaitu si A dan B 2 orang, berarti 2 ya. Kemudian rata-ratanya menjadi 78. Rata-rata ini bukan X bar B, tapi X bar gabungan. Jadi 78 itu gabungan dari kelas A dan B. Nah, kata soal, jika nilai A 3 kali nilai B, maka selisih antara nilai A dan B berapa? Waduh, ya. Diketahui lagi berarti nilai A ya, sama dengan 3 kali nilai B. Maka selisih, berarti besar A ya. A kurang B sama dengan berapa? Oke. Pakai rumus tadi. Rumus apa nih? Rumus X bar AB itu ya. Jadi X bar AB-nya 78. Jadi rumusnya itu jangan lupa X bar AB sama dengan X bar A dikali A ditambah X bar B dikali B dibagi sama A tambah B. Ya. Nah, langsung aja. Kalau 78 itu X bar AB-nya sama dengan berapa nih?
X bar A kali A, berarti 80 kali 28 gitu ya. Jadi 80 kali 28, kemudian berarti apa nih? 80 kali 28 ditambah X bar B. X bar B nggak tahu. X bar B nggak tahu. Dikali banyak orang di B cuma 2 orang. Dibagi dengan jumlah mereka semua. 28 ditambah 2. Gitu ya. 28 tambah 2. Sama dengan 30. 30 kali 78 itu sama dengan 2340. Ya. 80 kali 2 sama dengan 2240 ya, ditambah dengan 2x bar B. Nah, ini dikurang aja, berapa nih? 2340 kurang 2240. Iya, sama aja dengan 2340 kurang 2240 sama dengan 100 ya. 100. Ini masih 2x bar B, 2x bar B. Nah, 100. Berarti X bar B berapa rata-ratanya? Berarti X bar B adalah 7 li. Kok di 5? 100 bagi 2. 50 ya. 50. Ternyata nilai mereka berdua masing-masing sekitar 50-50. Ya, berarti totalnya 100. Tapi A sama dengan 3 kali B. Berarti jumlah mereka, nilai mereka A tambah B itu sama dengan 100. Ya, kan 50 sama 50 nih. Jadi A-nya 3B. Ya, A-nya 3B. Maka 3B tambah B sama dengan berapa nih? 4B ya, sama dengan 100. Berarti 4B sama dengan 100. B-nya berapa? 25. Kalau B-nya 25, A-nya berapa? A-nya 3 kali B, berarti A-nya sama dengan 3 kali 25, sama dengan 75. Nah, selisih mereka berapa selisihnya? Selisihnya adalah A kurang B kan? Jadi A kurang B sama dengan 75 dikurang 25 sama dengan 50. Nah, jawabannya adalah 50. D. Ya, selesai ya.